Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya perekonomian, permintaan energi terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Indonesia yang saat ini pemenuhan kebutuhan energinya masih sangat tergantung pada energi fosil, harus melakukan diversifikasi untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat sekaligus menjaga ketahanan energi nasional. Pengembangan energi baru terbarukan atau EBT merupakan solusi atas penggunaan energi fosil yang cadangannya semakin menipis. Indonesia, negara yang kaya akan bioenergi di mana potensinya tersebar di seluruh pelosok negeri, harus mampu mengambil manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Potensi pengembangan bioenergi menjadi listrik di Indonesia sangat besar, mencapai lebih dari 32 gigawatt yang berasal dari limbah kelapa sawit, kelapa, padi, tebu, karet, jagung, maupun berbagai jenis limbah kayu lainnya. Hingga saat ini, yang sudah dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik berbasis bioenergi sebesar 184,4 megawatt untuk jaringan on-grid, sedangkan untuk jaringan off-grid mencapai sekitar 1.644 megawatt. Angka ini akan terus berkembang, mengingat peluang pengembangannya yang masih sangat tinggi. Selain menjadi energi listrik, bioenergi juga dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar yaitu biodiesel dan bioetanol. Total potensi biodiesel sekitar 28 juta ton, sementara potensi bioetanol sebesar 22 juta ton. Saat ini, terdapat lebih dari 25 industri biodiesel yang aktif berproduksi dengan total kapasitas terpasang sebesar 12.059.369 kiloliter. Untuk mendukung pengembangan bioenergi, pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan. Salah satunya, untuk mendukung pemanfaatan bioenergi menjadi listrik, pemerintah mewajibkan PT Perusahaan Listrik Negara Persero atau PT PLN Persero untuk membeli listrik yang menggunakan sumber bioenergi dan menetapkan harga jual listrik yang kompetitif. Sedangkan untuk meningkatkan pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar substitusi minyak bumi, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan mandatori pencampuran biodiesel dalam bahan bakar solar. Untuk menarik minat investor, pemerintah memberikan insentif yang berfungsi untuk menutup selisih antara harga biodiesel dengan harga solar. Insentif tersebut berasal dari dana pungutan ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS. Selain itu, pemerintah memberikan fasilitas insentif perpajakan yang meliputi pembebasan pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN, pembebasan bea masuk, fasilitas pajak penghasilan atau PPH. Selain itu, pemerintah melakukan penyederhanaan prosedur dan mempercepat proses penerbitan izin untuk memberikan kepastian dalam berinvestasi sehingga pengusahaan di bidang EBT menjadi lebih efisien. Untuk berpartisipasi sebagai pengembang listrik bioenergi, calon pengembang perlu memperhatikan kepastian ketersediaan hal-hal berikut. Jika sudah, calon pengembang dapat langsung menghubungi PT PLN Persero untuk proses penetapan pengembang dan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM untuk izin usaha listriknya. Sementara, untuk izin usaha niaga bahan bakar nabati dapat diperoleh oleh badan usaha yang telah siap beroperasi dengan cara mengajukan permohonan izin usaha niaga kepada Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKE. Mudah kan? Investasi di bidang bioenergi baik untuk listrik maupun bahan bakar merupakan investasi yang menguntungkan dan bijaksana. Karena sumber energi bersih yang berbasis energi lokal ini selain dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan rasio elektrifikasi, juga mendukung upaya pemerintah dalam perbaikan iklim secara global. Oleh sebab itu, Direktorat Bioenergi ingin mengajak lebih banyak pihak untuk ikut terlibat dalam pengembangan bioenergi di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKE.